Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Bisa adik-adik buka buku adik-adik halaman 49. Banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Ayo membaca. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Kemudian, ayo berlatih pada halaman 50. Nah, sekarang tuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Kegiatan yang pertama yaitu bermain layang-layang. Sumber energi yang digunakan adalah energi angin. Perubahan energinya, energi angin menjadi energi gerak. Kegiatan yang kedua yaitu menyetrika pakaian. Sumber energi yang digunakan adalah energi listrik. Perubahan energinya, energi listrik menjadi energi panas. Kegiatan yang ketiga yaitu membakar sate. Sumber energi yang digunakan yaitu energi kimia. Perubahan energinya adalah energi kimia menjadi energi panas. Kegiatan yang keempat, pembuatan garam. Sumber energi yang digunakan yaitu energi panas matahari. Perubahan energinya adalah energi panas menjadi energi kimia. Kegiatan yang kelima yaitu memblender. Sumber energi yang digunakan energi listrik. Perubahan energinya yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya, pada halaman 51. Ayo berlatih. Carilah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada contohnya 1. Energi gerak menjadi energi listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau angin. Kemudian kakak kasih contoh yang kedua dan ketiga ya. Contoh yang kedua, energi cahaya menjadi energi listrik, yaitu panel surya. Kemudian contoh yang ketiga, energi listrik menjadi energi kimia, yaitu charger batu baterai. Itu adalah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ayo membaca. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Nah, itu bisa adik-adik baca selanjutnya mulai halaman 51 sampai halaman 52. Di bawah ini tabel contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, sumber daya alam bukan logam. Contohnya aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kemudian sumber daya alam logam, contohnya emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Yang terakhir, sumber daya alam industri, contohnya berlian,
belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Ayo berlatih. Pada halaman 52, berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggalmu, kabupaten, kota, atau provinsimu. Tuliskan pada tabel berikut. Ini tabelnya. Ada 5 kolom itu ya. Hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan. Ini kakak kasih contoh-contohnya. Yang hasil pertanian, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaruinya ada padi, terus jagung, kacang kedelai, kubis, cabai, bawang merah, bawang putih, dan ketela pohon. Kemudian contoh hasil perkebunannya, kelapa sawit, teh, karet, cengkeh, kakao, kina, nilam, dan vanili. Kemudian contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui hasil hutan yaitu getah damar, resin gaharu, cendana, kayu manis, kemiri, sagu, rotan, dan kayu. Kemudian hasil peternakan contohnya sapi, kambing, kerbau, domba, ayam, bebek, puyuh, dan kelinci. Yang terakhir, hasil perikanan contohnya ikan, udang, mutiara, lobster, teripang, kerang, kepiting, dan cumi-cumi. Agar menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, buatlah daftar yang memuat contoh barang tambang yang dihasilkan di daerah tempat tinggalmu. Ini kakak kasih contoh ya, contoh barang tambang. Misalkan contohnya seperti ini. Bahan tambang organiknya yaitu contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kemudian bahan tambang logam contohnya pasir besi, timah, dan mangan. Kemudian bahan tambang untuk industri contohnya batu gemping, batu kapur, dan fosfat. Itu bisa ditambahkan lagi barang tambangnya yang dihasilkan di daerah tempat tinggal adik-adik mungkin lebih banyak, bisa adik-adik tambahkan lagi. Ini kan cuma contoh, jadi bisa adik-adik tambahkan atau adik-adik kurangi misalkan yang tidak ada juga sesuai tempat tinggal adik-adik. Agar lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam, amatilah peta persebaran sumber daya alam berikut. Ini peta persebaran sumber daya alamnya. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang, minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Berikut peta persebaran hasil tambang negara kita. Ini petanya. Bisa dilihat di buku adik-adik pada halaman 54. Ayo mengamati. Pada halaman 54, kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup. Sebaliknya,
sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Sekarang, giliran kamu untuk menceritakan berbagai kekayaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang ada di daerahmu. Jadi adik-adik ceritakan berbagai banyak kekayaan sumber daya alam, baik hayati atau non-hayati yang ada di daerah adik-adik. Misalkan kakak kasih contoh ya ini. Kekayaan sumber daya alam hayati di provinsi atau kota atau kabupaten tempat tinggalku misalnya. Yang pertama ada kopi, kemudian kakao, teh, sapi, dan kambing. Kemudian kekayaan sumber daya alam non-hayatinya yaitu emas, belerang, batu gamping, asbes, dan fosfat. Misalkan seperti itu. Kekayaan sumber daya alam hayati di desa atau di sekitar rumah atau tempat tinggal adik-adik misalkan. Itu misalkan ada ayam, kambing, padi, jagung, dan kelapa. Terus yang non-hayatinya ada batu gamping, batu kapur, batu kali, pasir, dan belerang. Misalkan contoh-contoh kekayaan sumber daya alamnya seperti itu. Bisa adik-adik tambahkan atau kurangi sesuai dengan keragaman atau kekayaan sumber daya alam hayati atau non-hayati yang ada di daerah adik-adik. Jadi kalau tidak ada ya tidak perlu adik-adik tulis, kalau ada adik-adik tulis. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah bacaan berikut. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Bacaan itu bisa adik-adik baca mulai halaman 55 sampai 56. Adik-adik baca ya untuk menambah pengetahuan. Setelahnya, pada halaman 56 ada ayo berlatih. Kamu telah membaca bacaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Kemudian, carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya, lengkapilah gambar peta pikiran berikut. Ini peta pikirannya. Terus ini kakak kasih peta pikiran yang sudah ada jawabannya. Bisa dilihat di sana. Sumber daya alam, kemudian arah panah ke kiri ada kolom apa saja sumber daya alam itu. Bisa adik-adik isikan seperti ini. Sumber daya alam itu ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Kemudian, mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan? Nah, itu bisa adik-adik jawab seperti ini. Uang hasil penjualan sumber daya alam dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Kemudian, kolom yang terakhir, berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, contohnya seperti ini. Contoh pemanfaatannya ada hasil pertanian, kemudian hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil peternakan, dan hasil pertambangan. Yang terakhir, ayo berlatih pada halaman 57. Lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati dalam kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalmu. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Ini contoh laporan hasil wawancaranya. Sudah kakak kasih contohnya ini sama jawabannya. Itu yang pertama nama, adik-adik tulis nama adik-adik. Misalkan namanya Sari. Kemudian pertanyaan yang diajukan, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Kemudian hasil wawancaranya. Ini kakak kasih contohnya 10 ya.
Misalkan nama narasumber yang pertama, orang tua. Kemudian jawabannya, rusaknya lingkungan sekitar. Kemudian narasumber yang kedua, ketua RT. Jawabannya, punahnya hewan karena habitatnya rusak. Kemudian narasumber yang ketiga, ketua RT. Jawabannya, punahnya beberapa jenis tumbuhan. Narasumber yang keempat, yaitu tetangga. Jawabannya, dapat terjadi bencana banjir. Narasumber yang kelima, teman sekelas. Jawabannya, terjadi bencana tanah longsor. Narasumber yang keenam, anak tetangga. Jawabannya, dapat terjadi pencemaran air. Kemudian narasumber yang ketujuh, bapak guru. Jawabannya, terjadi pencemaran udara. Kemudian narasumber yang kedelapan, ibu guru. Jawabannya, terjadi pencemaran tanah. Narasumber yang kesembilan, paman. Jawabannya, terjangkitnya berbagai macam penyakit. Narasumber yang terakhir, bibi. Jawabannya, keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Nah, misalkan hasil wawancaranya seperti itu. Kemudian kesimpulannya, manusia seharusnya melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, karena alam telah memberikan banyak manfaat bagi manusia, dan manusia harus sebaliknya memberi manfaat kepada lingkungan atau menjaga lingkungannya. Jika tidak menjaga lingkungannya, atau jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti rusaknya lingkungan alam, terjadinya pencemaran, dan dapat menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan alam. Kesimpulannya bisa seperti itu, atau adik-adik mau buat kesimpulan sendiri juga lebih bagus. Sekian adik-adik pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran tadi dapat membantu adik-adik. Kalau adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.